Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madar ya wasi'al karami. Mari ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madar ya wasi'al wal habibul ladzi turja Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Raudatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah di pagi hari yang cerah ceria, dibangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesempatan kita untuk melangkahkan kakinya menuju ke masjid yang kita cintai, sholat berjamaah, dilanjutkan dengan taklim sebagaimana biasa setiap hari Sabtu. Aktivitas seperti ini adalah bagian daripada taman-taman surga yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas keutamaan membaca sholawat. Orang membaca sholawat itu kadang-kadang ada yang ragu-ragu, ada yang gak mau, ada yang suka sekali. Berdasarkan Al-Quran maupun hadis Rasul, ini yang akan kita sampaikan.
yaitu keutamaan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab 56. Inna harfu taukid, artinya menegaskan, memastikan, stressingnya, penekanannya itu menggunakan inna. Innallaha, sesungguhnya Allah. Jadi tidak ada kebohongan kata-kata inna itu. Wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, berarti banyak. Isim jenis jamak itu adalah malaikat. Kalimatnya kelihatannya tunggal, tetapi artinya banyak. Yusalluna, membaca salawat. Allah dan malaikat-malaikat Allah membacakan salawat ala Nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dianjurkan, ini ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, harfun nida ya. Ini pasti di belakang ada rahasia yang penting. Sebuah kalimat peringatan di depan, yang mana di belakang ada rahasia yang penting. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Nah, ini perintahnya, bentuk kalimat amar jamak. Sholli itu tunggal, sallu itu banyak. Sallu, bacalah salawat olehmu semua, alaihi, atas Nabi Muhammad, wasallimu, dan bacalah salam, tasliman, wasallimu tasliman, dengan benar, dengan baik. Jadi baca salawat itu perintahnya ada dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah dan malaikat saja membaca salawat. Lalu orang-orang yang beriman dianjurkan baca salawat. Kok ketika kita baca salawat nggak mau? Orang yang tidak mau membaca salawat dianggap pelit. Padahal setiap sholat itu ada salawatnya. Sholat tanpa baca salawat tidak sah. Maka tidak boleh kita benci membaca salawat. Mungkin yang tidak disukai oleh sebagian orang karena cara-caranya. Cara membaca salawatnya barangkali mengganggu lingkungan dan lain sebagainya. Pada dasarnya yang tidak suka dengan salawat juga baca salawat. Cuma caranya dan timingnya, tepat waktu. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amrin ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah SAW. Mereka pernah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda,
Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asran, rawahu Muslim. Hadis sahih yang diriwayatkan dari Imam Muslim. Rasulullah pernah menyampaikan, man sholla, siapa yang membaca sholawat alayya atas diri saya, sholatan satu kali saja, sallallahu alaihi biha, baginya adalah asron 10 pahala. Satu kali baca sholawat 10 pahalanya. Yang bilang Nabi sendiri. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu bukan dari hawa nafsu, tetapi itu adalah wahyu Allah. Wa ma yantiqu, sesuatu yantiqu yang diucapkan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Jadi Nabi tidak bohong. Siapa yang baca salawat pada Nabi Muhammad SAW satu kali, pahalanya 10. Ibadah yang paling mudah untuk mencari pahala adalah membaca salawat. Dengan cara apa? Di mana? Kondisi bagaimana itu dapat pahala. Baca selawat sambil menari, baca selawat sambil joget, dapat pahala. Baca selawat di kamar, dapat pahala. Baca selawat di masjid lebih dapat pahala. Jadi paling gampang itu nyari pahala baca sholawat. Sedangkan hadis berikutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, qala awalan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Masya Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Orang yang paling dekat dengan aku nanti di akhirat adalah orang yang banyak membaca sholawatnya kepadaku. Saya ulangi, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan tergolong hadis hasan. Tingkatan hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang munqati, ada yang dhaif. Dhaif artinya lemah. Hasan artinya bagus. Sahih artinya benar. Hadis yang tergolong hasan itu adalah perlu diikuti atau dipercaya. Hadis dhaif pun dalam usul fikih apabila manfaatnya lebih banyak dibandingkan madorotnya, maka dalil tersebut dipakai. Jadi arti hadis digabungkan dengan usul fikih. Ketika arti daripada hadis itu misalnya menyuruh ibadah di mana manfaatnya lebih banyak dibandingkan madorotnya,
maka bisa digunakan. Ada kalanya hadis itu hadis palsu, ada kalanya hadis dhaif, lemah perawinya, orang yang meriwayatkan itu pernah melakukan misalnya perbuatan fasik atau dosa kecil, itu sudah nggak dipakai. Orang meriwayatkan hadis, katanya dia bilang dari Rasulullah begini bla 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 bla, tapi dia sendiri yang ngomong begitu, namanya rawi hadis yang meriwayatkan itu, dia pernah melakukan dosa kecil, maka tidak dianggap. Hadis yang keluar dari dirinya tidak dianggap, itu adalah dhaif. Itu makanya dhaif itu sebenarnya Rasulullah pernah begitu, tetapi perawinya ini melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Hadis berikutnya wa an Uwais bin Uwais, anaknya namanya Uwais, bapaknya Uwais. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah faksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u ba'da bima sya'a. Ini kapan kita yang paling baik untuk membaca salawat? Di sini dijelaskan menurut Uwais bin Uwais, sesungguhnya sebaik-baiknya baca salawat itu adalah malam Jumat. Perbanyaklah baca salawat pada malam Jumat, karena sesungguhnya salawatmu ma'rudatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u ba'da bima sya'a. Kemudian setelah baca salawat adalah berdoa, terserah Anda. Bima sya'a, berdoa dengan doa apa saja. Dengan memuji dan menyanjung Allah yang Maha Suci, kemudian membaca salawat untuk Nabi, baru sesudah itu berdoa sekehendaknya. Doa pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Cuma Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ada doa-doa yang mudah dikabul atau syaratnya baca doa. Pertama adalah memiliki wudu. Kita punya wudu. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga doa tersebut itu masyhur. Syukur itu dari Al-Quran, kalau tidak dari hadis, kalau tidak adalah dibaca oleh para ulama, bukan ngarang sendiri. Tapi kalau doa pakai bahasa Indonesia, kita kan ngarang sendiri, ya nggak apa-apa. Orang yang berdoa, orang yang nggak banyak maksiat, itu mudah dikabul. Makanya kalau kita ngundang tetangga untuk baca Yasin, baca tahlil, baca doa, karena memang pada dasarnya kita manusia banyak dosa, sehingga doa-doa kita mungkin terhalang, tidak gampang dikabul. Nyuruh orang-orang supaya baca doa bersama-sama, maka itulah doanya, keinginannya, hajatnya gampang dikabul. Dalam hadis lain dikatakan, ini kitab lain, bukan kitab Riyadhus Shalihin, di dalam kitab lain, min fadlis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'a marrah yaumal jum'ah
hiyal qaribu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Dari keutamaan membaca selawat 100 kali di hari Jumat, maka dia akan dekat dengan Rasul di hari kiamat. Wa yuqdallahu lisyakhsi, ya. Dan Allah akan menerima kepada seseorang yang membaca selawat 100 kali itu kebutuhannya sab'ina fid dunya wa salasina fil akhirah. 70 kebutuhan akan dikabulkan di dunia, 30 di akhirat. Ya Allah, ini penting sekali. Kadang-kadang kita wirid baca salawat itu masih ogah-ogahan atau masih ragu-ragu. Siapa orangnya yang membaca salawat kepada Nabi 100 kali di hari Jumat, dia akan lebih dekat kepada Nabi di akhirat. Satu. Dan Allah akan memberikan 100 kebutuhan. Dia punya hajat apa? Allah berikan 100 dibagi 2, 70 kebutuhan di dunia, 30% kebutuhan di akhirat. Ini luar biasa ya. Makanya kita kalau lagi baca salawat harus mantap. Lah salawat itu apa sih yang hebat? Semua salawat hebat, semua salawat bagus. Ada salawat yang disebut salawat Jibril. Salawatnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, pendek, singkat. Kalau bahasa kitanya kayak apa namanya ya, kayak teman kepada teman gitu seolah-olah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Itu pendek sekali salawat Jibril itu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi sampai dihayati. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat Jibril itu. Malaikat Jibril membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diartikan kan sallallahu ala Muhammad, selawat selamat kepadamu hai Muhammad, dan keselamatan juga buatmu hai Muhammad, rahmat dan salam buat kamu Muhammad. Itu kan pendek sekali. Itu Jibril membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dihayati sedih dan meresap ke dalam hati, ya Allah.
Di Madinah itu banyak-banyakin baca sholawat. Di Mekah banyak-banyakin baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu amaliyahnya orang haji maupun umroh. Sallallahu, sholat itu fi'il madi, kata kerja, maka ujungnya adalah wasalam. Ini rahasianya dalam ilmu nahwu. Sallallahu, kalau sallallahu ujungnya alaihi wasalam. Wasalam sama-sama fi'il madi. Kalau depannya sholli, ya, fi'il amar, maka wasalim belakangnya wasalim. Kalau sholat wasalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, bukan wasalim, karena depan sholat. Kalau depan sholli wasalim. Salawat banyak sekali. Itu salah satu di antara salawat Jibril. Salawat malakutiyah, salawat yang dibaca oleh para malaikat. Pendek juga, selain malaikat Jibril baca salawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Dan ini terdapat dalam tafsir Jalalain ketika membahas masalah ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Jadi para malaikat membaca sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Kan Allahumma sholli. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad, belakangnya wasallim. Depannya sholli, belakangnya salim. Depannya sholat, belakangnya salam. Nah itu. Halo, salawat malakutiyah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sholli kan wasallim. Nggak ada sayyidina, nggak apa, langsung seperti itu. Malaikat yang baca. Ada namanya salawat adrikni. Ini untuk para waliullah baca salawat adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi qallat khillati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, rahmat dan salam bagimu ya Sayyidi, wahai tuanku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khud biyadi qallat khillati adrikni, ya Allah, ambil dengan kekuasaanmu ya Allah ketika kita sudah dalam keadaan kesulitan, mendesak. Adrikni, selawat adrikni. Ada lagi selawat nariyah, api artinya, atau selawat kamilah artinya sempurna. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil khawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghumamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Cukup panjang. Itu untuk hajat yang besar. Orang bangun masjid biar banyak yang bantu baca salawat nariyah, hajatnya 4.444. Banyak banget, 4.444 kali. Kalau sendirian 2 jam. Tapi kalau rame-rame salawat nariyah cepat.
paling setengah jam selesai. Terutama yang sudah hafal salawat kamilah atau nariyah. Itu artinya bagus sekali. Allahumma sholli sholatan kamilah. Ya. Wasalim salaman taman. Salawat yang sempurna. Ya. Sholli salatan taman ala sayyidina, buat Nabi kita Muhammad SAW. Tanhalu bimuqad, dengan perantara. Ini perantara, namanya wasilah. Wasilah itu perantara. Kita melihat ini tulisan kurang jelas, perantaranya pakai kacamata. Saya yang kanan sudah dioperasi matanya, katarak. Selesai operasi katarak dikasih kacamata, jelas. Sekarang begitu sudah lama malah lebih jelas nggak pakai kacamata. Jadi kacamatanya pada hilang. Satu hilang, ini tinggal satu nih. Dulu sudah hilang ketemu, ya. Yang satunya yang baru hilang juga. Kalau kita sudah pakai kacamata, yang diingat bukan kacamatanya, tapi tulisannya langsung. Namanya wasilah. Kita akan mohon kepada Allah dengan perantara, atau wasilahnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita langsung minta kepada Allah, ya boleh saja. Tapi kok, ya Allah, jauh sekali rasanya. Kita orang yang banyak dosa, banyak kesalahan. Maka apa? Perantara, lewat perantara Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka cintailah nabinya. Ini Al-Quran. Kalau kita nggak cinta kepada Nabi, songong banget langsung kepada Allah, intinya hebat bener loh ente mintanya. Ya, kita tujuannya kepada Allah, kita tujuannya adalah tulisan, tapi perantaranya kacamata. Kenapa? Karena matanya sudah rusak, sudah tua, matanya rusak, banyak dosa. Ibaratnya kita itu mohonnya kepada Allah dengan perantara. Maka selawat itu, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu tanhalu bil qad, dengan perantara Nabi Muhammad itulah. Tanhalu bil qad, atan faridu bil qurab, yang bisa lepas bundelan, benang kusut, ibaratnya bisa terlepaskan. Seluruh urusan manusia, apa saja keruwetan, kesulitan, ada ujian, ada cobaan, ada macam-macam, itu lepaskan ya Allah dengan perantara Rasulmu Muhammad SAW. Itu selawat nariyah itu. Watang fariju bil kurob, semua kurob tangfariju, ya. Faroja, jadi tembuslah, lepaslah semua kesulitan-kesulitan. Untuk bil khawaij, datangkan atau berikan semua hajat-hajat kita. Untuk bil khawaij, wa tunalu bihir rahaib, dan kita peroleh semua apa yang kita sukai. Wa tunalu bihir rahaib, apa yang kita harapkan didapatkan. Wa husnul khawatim, dan mendapatkan husnul khatimah. Endingnya itu adalah sukses, endingnya itu adalah berhasil. Itu doa. Salawat begitu cakep sekali, makanya salawat nariyah itu. Salawat yang dia biasa dibaca, doa salawat munjiat. Ini Pak Edi, Pak Ustadz Yusuf, Pak Ustadz Edi nggak pernah ketinggalan kalau baca doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat
wa taqdirana biha ya Allah jami'al hajat. Itu selamat tunjian namanya. Itu selawat. Depannya sudah ada selawat lagi. Maka doa yang baik itu dibuka dengan selawat, ditutup dengan selawat. Pembukanya aja sudah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu sudah selawat sendiri. Pendeknya selawat. Ditambah selawat munjiat. Salatan tunjina biha min jamil ahwali ahwal. Ya. Tunjina min jamil ahwali ahwal. Semua kesulitan, semua keruwetan. Wa tuqbil salatan tunjina biha min jamil ahwali ahwal wa taqdirana biha jamil hajat. Ya, dan datangkan semua kebutuhan kita. Wa taqdirna biha jami' hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat, dan bersihkan semua hal-hal yang jelek-jelek. Jangan ada yang buruk, yang jelek buat kita. Bersihkan. Wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indakal darajat, angkat derajat kita semuanya. Ini makanya dulu waktu baru pulang haji Pak Edi bilang, itu Ustadz saya doanya kok nggak mau baca sholawat itu. Ya karena memang dia nggak suka baca sholawat. Itu kan doa tambahan, itu sholawat namanya. Jadi depannya sudah sholawat, ditambah sholawat munjiat. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wa ahwal, sholawat untuk minta keselamatan, minta hajat semuanya. Ada yang nggak pakai begitu, nggak semua doa pakai begitu, makanya ya nggak semua doa pakai begitu, karena itu sholawat tersendiri. Jadi membaca sholawat itu mau berapa jumlahnya, semakin banyak semakin bagus. Karena apa? Dari baca 100 saja mungkin kita ada yang khusyuk paling berapa kali gitu. Contoh misalnya kita baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, misalnya begitu. Itu dari 100 kali itu paling yang benar-benar kita hadir hatinya kepada Allah paling 10 kali. Kayak zikir kan begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah. Kenapa mesti harus banyak? Karena dari banyak itu presentasinya kita yang betul-betul hadir, tulus betul, nggak ingat apa-apa, hanya Allah yang kita ingat, itu hanya berapa persen. Kalau kita bacanya paling cuma 7 kali, bisa jadi pikirannya bunyinya ini di sini mulutnya la ilaha illallah atau baca selawat, tetapi pikirannya kemana-mana. Tapi semakin lama semakin banyak kita ingatnya, khusyuknya kepada Allah. Itu intinya begitu. Ziyad sampai pada klimaksnya itu sampai nggak ingat apa-apa, sampai pada klimaksnya nggak ingat apa-apa, hanya Allah yang diingat. Itu kalau orang berzikir. Makanya torekoh orang berzikir sampai ribuan, 5.000, kalau sudah mampu lagi 10.000 setiap hari. Pagi habis subuh 5.000, kemudian sore 5.000. Itu zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Atau zikir yang Allah Allah saja, Allah 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 Allah, cepat sekali itu tasbihnya, Allah 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 Allah. Itu karena ngejar memang dari sekian, katakan 1000 kali baca, berapa persen yang kita benar-benar hadir, khusyuk hati kita, mulus kepada Allah. Itu dari bacaan-bacaan salawat ini, bapak-bapak yang sudah sama dengan kita, usia tua, ya, amaliyah kita kalau sholat banyak rakaatnya kita pada pegel badannya,
Ya, sholatnya semampunya berapa rakaat, apakah 2 rakaat atau 4 rakaat. Setelah itu wirid, baca sholawat, banyakin. Rasulullah enggak baca sholawat pada dirinya, enggak, tapi menganjurkan kalau mau baca sholawat pada saya, ini loh pahalanya 10 satu kali sholawat gitu. Maka Rasul itu tidak baca sholawat banyak-banyak wirid untuk itu. Banyakkan apa? Sholat Rasul, sholat, sholatnya terus gitu, sholat. Nah kita baca wirid, punya keinginan, punya hajat apa, baca sholawat. Mau yang mana silahkan sholawat itu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah antara sayyidina enggak pakai sayyidina dan pakai sayyidina, ini menjadi sebuah khilaf. Ya, antara yang pakai dengan yang enggak pakai. Alasannya apa yang pakai? Kita itu supaya enggak songong. Nabi mengatakan la tusayyidani. Udahlah, jangan pakai sayyidina kalau untuk saya. Karena Nabi juga manusia biasa yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Jika kalau dibilang wahai Tuanku Muhammad, udahlah nggak usah kayak gitu-gitu amat, masih udah biasa aja Muhammad. Nah, kan wajar karena dia manusia. Tetapi kebutuhan kita sebagai umatnya, kita yang butuh menyanjung Rasul. Rasulnya nggak butuh disanjung sampai kata-kata Sayyidina, kitanya butuh untuk menyanjung Sayyidina. Di hotel yang terhebat, tertinggi di Mekah, itu Pak Warto kemarin saya ajak foto bersama, ya, itu Grand Zam-Zam, ya, Pak Wasrim juga tahu, Pak Pri juga belum lama, itu di hotel itu ada tulisannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada Sayyidinanya, ada Sayyidinanya. Hotel tersebut Grand Zam-Zam itu hasilnya adalah untuk kepentingan Masjidil Haram. Padahal tiap hari nggak pernah telat, ada terus orangnya, segitu banyaknya, segitu tingginya, berapa kamar itu, ratusan kamar penuh semua. Keuntungannya hasilnya untuk Masjidil Haram, karena itu wakafnya Raja King Abdul Aziz, diwakafkan dan untuk kebutuhan biaya operasional Masjidil Haram. Nah, coba kalau Raudhatul Jannah itu punya sumber dana, ya, hotel itu enak sekali. Ya, penginapan sini banyak atau hotel itu, katakan ya Allah, itu alhamdulillah udah punya apa? Parkiran. Itu sumber dana untuk operasional masjid kita. Harus punya begitu, nanti ditingkatkan lagi apa yang kira-kira tuh menghasilkan untuk kegiatan kita di masjid ini. Karena apa? Bayar listriknya wajib, nggak boleh ngutang, bayar. Nah, jadi Sayyidina adalah kepentingan kita. Nih Bapak nih, Pak Haji Edi Syarifuddin misalnya, dipanggilnya Edi saja, nggak pakai Pak gitu, kan songong kan? Edi, mana Di? Nah, ini kan kayak anak-anak songong amat loh gitu. Nah, ya. Songong amat. Nah, ini kebutuhan kita kepada Rasul. Jadi ya Sayyidi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pakai Sayyidina. Yang nggak pakai ya silahkan aja. Boleh nggak? Boleh. Ya. Cuma kalau santunnya kita, ya, lebih santun dan lebih menghormati Nabi, pakai Sayyidina. Ada misalnya nih kayak Pak Pri nih, yang baru pulang haji atau Bu Pri, panggil, Assalamualaikum Pak Haji Pri, ya Pak Haji Priyono, aku usah pakai haji lah,
Kayaknya gimana itu, malu gitu. Nah itu kan hak dia, tetapi kita menghargai beliau pakai Pak Haji itu. Kebutuhan kita menghargai beliau itu. Jadi itulah Bapak-bapak, silahkan mau selawat yang mana untuk tambahan amaliyah kita. Setelah kita sholat malam misalnya gitu, punya hajat, bacalah selawat. Jangan ragu-ragu. Ya. Ini ada dasarnya, hadisnya sahih, Qur'annya jelas. Jangankan kita orang yang ngaku beriman, mau nggak mau baca selawat, malaikat dan Allah pun baca selawat. Maka baca selawat itu adalah satu amaliyah yang mudah, modalnya kecil, pahalanya besar. Itu selawat. Mungkin sampai di sini dulu. Waktunya sudah titit-titit. Apa ada pertanyaan kira-kira? Ada, silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan pertanyaan barangkali atas nama pengurus ucapkan terima kasih kepada Bapak Sumadi yang pada pagi hari ini telah memberikan sedekah berupa sarapan pagi. Wow, ya. Jadi nanti setelah acara selesai kita baru makan di pendopo dan simpan di pendopo untuk menjaga kebersihan masjid. Jadi nanti kita bersama-sama jangan pulang dulu, kita makan nasi tumpeng bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Wati sekali lagi, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu gak usah ada pertanyaan deh, biar cepet-cepet kita sarapan. Ya, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Satu aja nih, satu sarapan. Oh iya, silakan. Ini sekarang di medsos ya, WhatsApp ada bintang ini. Barang siapa yang baca salawat la ilaha illallah Rasulullah, sebenarnya kurang 100.000. Boleh dicicil, kalau kita ngitungnya ini agak repotnya ini. Itu insya Allah bisa mimpi ketemu Nabi. Dan kalau kita mimpi ketemu Nabi, insya Allah masuk surga. Dan saya pernah mimpi ketemu Jokowi, saya pernah Jokowi. Kayaknya itu gak jaminan ya. Nanti ini kalau ketemu Nabi saya belum. Itu tergerak itu. Benar nggak itu? 240.000 bacanya, kalau dicicil, itu insya Allah akan bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW dan akan masuk surga kalau ketemu Nabi. Saya belum pernah mimpi ketemu Nabi. Demikian, masuk. Dikabulkan dan tidaknya itu memang harus dengan keyakinan kita. Kita harus yakin memang. Kalau ragu-ragu, ya namanya doa, sholawat berharap itu harus yakin. Insya Allah itu dikabulkan, begitu ya. Jadi berapa ribu? 250.000 dicicil. Nah iya, insya Allah. Itu sholawat harian 4.444 juga seperti itu ya. Insya Allah siap, dicicil gampang ini, bisa kapan saja. Iya tadi gimana? Ada pertanyaan ya? Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi itu selamat dianjurkan kepada kita. Bagaimana Nabi sendiri selawatnya apa gitu kan? Terus apa selawat apa yang diamalkan kita jadi sebagai umatnya itu apa yang diamalkan oleh Nabi? Barangkali bisa kita apakah sama selawat Nabi kepada Nabinya sendiri? Apa lain dari umatnya gitu? Terima kasih. Ya. Bagus, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik. Tadi saya sampaikan, Nabi tidak membaca selawat untuk dirinya, tidak dia. Ya. Selawat apa yang dibaca kepada Nabi? Lah itu banyak sekali tadi saya sampaikan. Mau yang mana silahkan. Yang paling pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya kayak disolatkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Itu kan panjang itu. Minimal adalah karena itu pujian. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, itu pujian terhadap Nabi Muhammad. Semoga rahmat dan salam, jadi doa, semoga rahmat dan salam itu ditetapkan kepada Nabi Muhammad.
Itu. Jadi yang mana aja silakan. Memang kadang-kadang kayak gitu ditanyakan kepada ustadz atau kiai, kemudian diijazahkan. Nih saya ijazahkan selawat ini, amalkan. Begitu. Nah kalau kita nggak mau ijazah amalin sendiri ya silakan. Tapi biasanya itu diijazahkan. Selawat Malakutia saya dapat ijazah dari kiai saya Imam Nawawi di Kediri. Itu misalnya. Selawat Nariyah dari kiai saya di Kebumen. Jadi memang begitu. Kita amalin aja juga nggak apa-apa. Dalam hal pengajian seperti ini saya ijazahkan semuanya. Silakan mana yang mau diamalkan. Yang misalnya selawat. Kemudian pertanyaannya, kenapa sih Nabi Muhammad kan sudah sempurna, dijamin masuk surga, ya kan? Sudah penuh dengan jaminannya. Kenapa mesti harus dibacain selawat? Gambaran analoginya adalah sebuah gelas ini kan ukurannya segini. Pemainnya sudah penuh nih. Rasul sudah penuh dengan rahmat dan salam. Lalu kenapa mesti dibacain, didoain supaya rahmat salam Allah ini tetap atau dilimpahkan kepada Muhammad? Iya, begitu kita tambahkan terus analoginya ya. Kalau diisi air terus ini, maka ini akan tumpah. Nah kita mengharapkan tumpahannya itu, ya, luberannya itu. Kalau dituangkan terus, Allahumma sholli ala Muhammad, banyak itu, lama-lama kan luber. Nah kita luberannya. Kalau tetesannya sangat kecil, tapi kalau luberannya banyak gitu. Semakin banyak baca selawat, luber. Kalau baca selawatnya sedikit, paling cuma netes lebihnya lah itu, nggak seberapa. Jadi luberannya itu. Ini analoginya seperti itu. Baik, cukup kali ya? Cukup? Baik, mudah-mudahan sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Suwandi. Dan kira-kira ke Sabtu depan ada yang mau ngikutin beliau nggak? Nah, gitu. Ini acara yang sangat bagus sekali. Paling tidak kalaupun tiap hari Sabtu ya setengah bulan sekali ada yang kepengen sedekah monggo, atau sebulan sekali ya. Nggak diwajibkan. Tapi ini adalah sebuah contoh yang baik, yang mengikutinya nanti Masya Allah pahalanya besar sekali Pak Suwandi. Mudah-mudahan Allah terima ya, dan apa yang menjadi hajat kebutuhan Pak Wandi Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.